Boleh dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz di halaman 1 di surat An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati naqatat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Surat An-Nahl ayat 92. Pertanyaan yang pertama, mohon penjelasan. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dalam kalimat kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antara kamu. Jadi ini perumpamaannya seperti orang yang sudah beramal baik, sebenarnya tinggal memetik hasilnya. Orang yang sudah banyak beramal kebaikan, tinggal memetik hasilnya, tapi dirusak kembali. Digambarkan oleh Allah ini seperti orang wanita yang pekerjaannya memintal benang, tukang. Kalau sekarang ya tenun lah, tenun. Tenun itu sudah jadi baik, mestinya benang yang ditenun tadi menjadi kain atau menjadi sarung, ya tinggal memakai. Tapi diurai lagi, dirusak lagi sehingga tidak bisa dipakai lagi kan. Nah ini perumpamaan orang yang sudah berbuat kebaikan tinggal memetik hasilnya dirusak sendiri, pahalanya dirusak sendiri. Maka judulnya ini kan menjaga amal. Jangan sampai kita merusak amal yang sudah kita perbuat, mestinya tinggal munduh memetik hasilnya, dirusak sendiri dengan amalannya. Jadi ini ada orang yang zaman dahulu ya, orang-orang Arabia sudah setia, sudah berjanji, bersumpah mengikuti Nabi, masuk Islam lah, masuk Islam. Tetapi karena orang Quraisy yang saat itu sangat banyak yang menentang Rasulullah SAW, walaupun Nabi sendiri itu juga suku Quraisy, ya, ketika belum menyebarkan Islam, mereka percaya kepada Muhammad. Malah Muhammad itu diberi gelar apa? Al-Amin, orang dapat dipercaya. Tapi setelah Nabi menyebarkan Islam, gitu, nah ditentang. Karena ajaran Islam berbeda atau bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku pada zaman jahiliyah saat itu. Nah ini orang yang menjadi pengikut Nabi sudah bersumpah, sudah bersyahadat, sumpah ke Nabi ya. Ada yang karena jumlah orang-orang Quraisy yang menekan itu lebih banyak, akhirnya takut merusak sumpahnya tadi. Ya, merusak sumpahnya. Akhirnya dia murtad, keluar mengikuti orang-orang yang jumlahnya banyak tadi. Nah, itu kan pahala yang tinggal memetik hasilnya dirusak sendiri. Maka di sini terangkan
disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Dari golongan yang lebih banyak dia takut seolah-olah yang banyak itulah yang akan memberikan, yang akan menang, yang akan mendapat kemenangan yang baik. Padahal ini terangkan sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan ya hal yang itu. Diuji memang orang yang beriman itu tidak lepas dari ujian. Maka Allah katakan kan, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira kalau saya sudah mengatakan amanna, saya beriman, tidak akan diuji? Ya, semua orang yang beriman adalah, maka ini orang sudah mengatakan beriman, berjanji mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan banyaknya penentang-penentang golongan yang menentang lebih banyak daripada yang mengikuti. Nah, akhirnya mereka batalkan sumpahnya. Nah, sehingga kan rusak kan amal-amal yang kan tinggal memetik hasilnya saja rusak. Dirusak sendiri karena dia membatalkan sumpahnya tadi. Maka perumpamaan itu digambarkan seperti wanita yang memintal benang, ditenun jadi kain, tinggal memakai dirusak sendiri, diurai lagi jadi benang lagi. Nah, itu perumpamaannya. Ya. Semua orang beriman akan diuji sampai hari kiamat, dan sampai sekarang pun juga begitu. Itulah maka Nabi mengatakan, dulu ketika Nabi menyiarkan Islam pertama kali, ya banyak yang menolak karena ajaran Islam itu asing. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Nah, itulah Nabi. Dulu Islam ketika baru disiarkan asing, tidak umum, tidak umum. Karena ajaran Islam bertentangan dengan masyarakat yang berlaku pada saat itu, masyarakat jahiliyah, jahil dari kebenaran. Nah, ajaran yang disampaikan Nabi bertolak belakang. Tapi nanti akan datang suatu zaman, kata Nabi, orang mengamalkan Islam dengan betul tanpa asing lagi seperti ketika baru datang. Itu sudah diperhitungkan Nabi. Islam ketika datang asing, nanti akan masuk suatu zaman orang mengamalkan Islam itu tanpa asing lagi, tidak umum lagi. Seperti sekarang ini kan, mengamalkan Islam kan tidak umum sekarang. Ya, umumnya bertentangan dari Islam, umumnya. Maka kalau saudara mengamalkan Quran dan Sunnah dalam kehidupan dimanapun, ya mesti dapat ujian. Malah dituduh aliran sesat, dituduh orang tidak umum. Memang sudah diperhitungkan Nabi, kamu nanti kalau mengamalkan Islam akan datang suatu zaman dikatakan tidak umum lagi. Itu menunjukkan umumnya orang sudah menyimpang dari aturan Islam. Maka mengamalkan Islam masih tidak umum. Tapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, bahagia orang yang tidak umum itu. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang dimaksud bahagia orang ya ghuraba tadi? Ya, orang yang tidak umum kok bahagia itu siapa? Nabi mengatakan alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Yaitu orang yang mengamalkan sunnahku ketika sunnahku sudah dipadamkan orang, ditinggalkan orang. Nah, Nabi ditinggalkan orang, maka siapa mengamalkan itu katakan tidak umum. Atau di riwayat lain alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Itu orang yang berbuat kebaikan di tengah rusaknya umat manusia. Sekarang ini masih sudah rusak. Korupsi menjadi makanan harian. Ya. Edaran narkoba hampir setiap hari. Pelacuran di mana-mana terjadi. Kebohongan terjadi di mana-mana. Ya kan? Pergaulan bebas laki perempuan tanpa batas. Nah,
Rusak kan, zaman rusak. Lah, orang yang berbuat kebaikan di zaman kerusakan seperti itu pasti asing. Di tengah-tengah orang suka bohong kok ada orang jujur. Ya. Juga orang korupsi itu menjadi kebiasaan dan tidak ada orang korupsi kok susah, itu enggak ada. Maka ditayangkan TV tertawa sambil dada gitu. Kasih jaket oranye itu bangga dia. Coba kalau tayangkan itu sudah lihat apa yang kita susah, enggak. Nah di tengah-tengah begitu kok ada pegawai kok jujur, tidak mau korupsi, wah mesti asing, disingkir ke malah. Kira gelem cak rukunan ini. Maka sampai istilah sekarang kan korupsi itu kata kebanyakan orang, ada yang mengatakan korupsi sekarang itu sudah apa? Berjamaah. Sing ditangkap wong makmum-makmume, imame urung, gitu. Nah, kalau nanti imamnya sudah ketangkap, dia sudah mengkader, penggantinya sudah ada. Nah, kalau sudah begini apa yang diharapkan? Maka Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaw shalah wa tabau sahwa fa saufa yalqauna ghayya. Ciri-ciri generasi yang jelek itu kalau sudah menyia-nyiakan sholat sudah tidak diperhatikan, menuruti syahwat, menuruti hawa nafsu. Nah kalau sudah generasi kok mengabaikan sholat, menuruti hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya, pasti ya bangsa itu akan menemui kesesatan. Nah, maka di tengah-tengah rusaknya zaman kok orang mengamalkan kebaikan mesti asing. Nah itulah. Nah, orang yang sudah terlanjur mengakui kenabian Nabi Muhammad, sudah bersumpah, berjanji, tahu-tahu takut dengan jumlah besar yang menentang itu. Padahal dikatakan ayat itu Allah hanya menguji kamu. Dengan ujian itu kamu lulus apa tidak. Kalau kamu sudah merusak janjimu, perumpamaannya seperti wanita yang memintal benang tadi sesudah jadi tinggal memakai dirusak lagi. Hingga tidak menghasilkan apa-apa. Kalau sudah mengaku janji pada Nabi, mengikutinya menjadi orang Islam, hanya takut dengan desakan orang-orang Quraisy yang makin banyak jumlahnya, merusak janjimu. Keluar lagi kamu, murtad lagi. Rusak kan? Tinggal memetik hasilnya. Dengan kata Allah itu diuji kamu tidak lulus. Nah, maka iman dan ujian itu pasti akan disertakan, tidak bisa dipisahkan. Maka saudara kalau ngaji Quran dan Sunnah kok rung tahu ento apa-apa, rung tahu ada apa, mesti orang ngamal kayak kamu. Kalau kamu mengamalkan hasil kajimu pasti dapat ujian. Paling ora ya dirasani tanggane. Kono dirasani, wah ben nek mati arep mendem dhewe kuwi. Dunekke kowe sok nek mati mendem dhewe wis wedi kok. Bah timbang aku sok nek mati mendem dhewe wis tak melu umume wae gitu ha. Padahal Allah sudah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau kamu cara beragama itu hanya mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, umumnya ngene melu ngene ya, umumnya gini ikut gini, kamu tersesat dari jalan Allah. Maka kalau jadi orang Islam harus siap dikatakan tidak umum, itu harus siap. Artinya kamu termasuk golongan yang berbahagia, karena Nabi kita mengatakan fatuba lil ghuraba, bahagia orang yang tidak umum. Ya. Kalau dikatakan tidak umum itu sudah takut, bila seperti umumnya sajalah ya tidak, kamu berarti merusak amalmu sendiri. Kamu sudah jadi orang Islam, sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kalau ditentang karena pengamalanmu mengamalkan syahadatmu dalam kehidupan,
kamu udah bingung. Ya. Syahadatnya dibatalke. Dah, enggak usah memegang teguh syahadatnya tadi, ikuti aja kebanyakan orang. Nah, kalau begitu rusak. Nilai amalmu rusak. Yang rusak dirinya sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi Halaman 2 Ustaz, di surat Zumar 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar 65. Dari ayat tersebut berarti sejak dulu Nabi dan Rasul tujuan utamanya untuk memberantas kemusyrikan. Sejak kapankah kemusyrikan itu terjadi, Ustaz? Sejak dulu. Ya, sejak dulu. Sejak zaman Nabi Nuh sudah terjadi. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah terjadi. Ya, zaman Nabi Ibrahim itu malah bapaknya itu produsen berhala dan penyembah berhala. Bapaknya Nabi Ibrahim itu, dan anaknya jadi nabi. Maka Nabi memisahkan diri, Nabi Ibrahim berpisah diri dari ayahnya dan kaumnya. Ya, karena kaumnya diajak menyembah Allah yang Maha Esa, tidak mau, menentang bahkan. Akhirnya dalam riwayat dalam Al-Quran diterangkan kan, untuk membuktikan Ibrahim itu pemberantas kemusyrikan, patung-patung yang menjadi sesembahan ayahnya dan menjadi sesembahan umatnya hancurkan semua oleh Ibrahim. Ya, dihancurkan. Hanya ada satu patung yang paling besar yang ditinggalkan. Nah, apa yang untuk menghancurkan patung-patung tadi itu oleh Ibrahim dikalungkan di tempat leher kalung yang patung yang paling besar tadi. Setelah itu dibagi orang udah mau menyembah patung, loh kok rusak kabeh ya? Hancur semua. Ya. Terus ada yang dengar karena Ibrahim sudah sering menyampaikan benciannya kepada patung-patung itu, akhirnya Ibrahim cari Ibrahim, mesti Ibrahim ini yang merusaknya. Ibrahim datang, ditanya, apa kamu yang merusak patung? Nah, Ibrahim tidak bohong, tapi tidak terus terang. Nah, itu cara Ibrahim ini perlu ditiru, tidak bohong. Ibrahim ditanya, apa kamu yang merusak patung? Tanya saja yang paling besar itu. Ya, karena memang dia yang membawa kapaknya, dikalungkan di lehernya. Tanya yang paling besar itu. Nah, yang lain rusak kok dia tidak rusak. Nah, makin marah. Bagaimana bisa ditanya? Wong itu patung, tidak bisa bicara. Nah, ini lah. Nah, Ibrahim, kenapa patung tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa kamu sembah? Ya kan? Diplomasi Ibrahim tuh, buka akal mereka. Ngerti, ngomong aja nggak bisa, malah kamu sembah, itu gimana? Ya, makin memuncak. Akhirnya Ibrahim ditangkap, dalam riwayat dalam Al-Quran kan dibakar Nabi Ibrahim. Ya, dibakar. Nah, menurut sunatullah api itu panas, ya. Tapi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah. Ketika Ibrahim dibakar, Allah berfirman, bersabda kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu yang dingin, jangan membakar ya, dingin, dan selamatkanlah Ibrahim. Akhirnya bahan bakarnya terbakar semua, Ibrahimnya utuh, tidak terbakar. Itu mukjizat, tidak bisa dipelajari itu. Ya. So kepengen, wah, ben Ibrahim nek diobong ben ora kobong piye, ndak bisa itu. Itu mukjizat Allah berikan pada Ibrahim. Jadi sudah mulai kemusyrikan sudah dulu.
Dan semua rasul, semua nabi seruannya sama tentang tauhid. Ya, ani'budullah wajtanibut taghut. Hambakan dirimu kepada Allah, jauhi taghut. Taghut itu apa? Semua yang menjadikan nyimpang dari tauhid itu taghut. Ya, taghut. Kalau patung disembah-sembah, patung jadi taghut. Ya, bisa anak bisa jadi taghut juga. Kalau kamu atau kita akan mendekat kepada Allah dihalangi oleh anaknya taat, berarti anakmu jadi taghut. Bisa jadi bapaknya, ya, anaknya mau ngaji ngerti tuntunan tidak boleh, nah, terus taat pada bapaknya, lah bapakmu jadi taghut. Ya, maka jauhi taghut. Semua bentuk taghut itu dari kata togho, melampaui batas. Semua yang menjadikan manusia melampaui batas kebenaran pada Allah itu taghut. Maka perintah Nabi, apa perintah Allah lewat semua rasul, ani'budullah wajtanibut taghut. Hambakan dirimu hanya kepada Allah, jauhi taghut. Itu. Jadi sudah ada dulu, musyrikan itu ada. Ya, yang penting jangan ditanyakan sejak kapan kemusyrikan itu. Yang lebih penting lagi itu apa akibat kemusyrikan itu. Nah, coba dibaca lagi ya artinya itu. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Siapa berbuat syirik, semua amalnya rusak. Habitat a'maluhum. Yang di atasnya juga dibaca juga itu, ya, halaman pertama itu. Al-An'am 88 itu. Kan sama itu. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Apa kan? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khosirin. Sama kan? Kalau ini walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau kamu berbuat syirik, semua amalmu yang telah kamu lakukan rusak. Hajimu rusak, sholatmu rusak, zakatmu rusak, ibadah-ibadah yang lain rusak karena perbuatan syirik. Di samping itu perbuatan syirik itu dosa besar yang tidak diterima taubatnya. Baca ayatnya, ayo. Perbuatan syirik itu dosa besar, dosanya tidak diampuni, ya, ngerusak amal kebaikan. Surat An-Nisa 48. Surat An-Nisa surat keempat ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Yalah, perbuatan yang paling dibenci Allah itu syirik. Mempersekutukan Allah dengan yang lain. Karena semua selain Allah itu makhluk. Semua makhluk yang menciptakan Allah. Masa Allah disamakan dengan ciptaannya?
maka paling murka Allah. Siapa mensekutukan Allah, Allah tidak mau mengampuni dosa-dosanya. Jadi dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa selain syirik Allah berkenan mengampuninya pada siapa yang dikehendaki. Tapi kalau syirik harga mati, Allah sudah tidak mau mengampuninya. Tidak sekedar tidak mengampuni, dalam ayat yang dibaca tadi, merusak semua amal kebaikanmu. Rusak, sehingga orang berbuat syirik itu rusak amal kebaikannya, maka tidak mungkin orang syirik akan masuk surga, itu tidak mungkin, tempatnya di neraka. Buat baca sekali biar lengkap 116 An-Nisa. Surat An-Nisa surat keempat ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ya, sesat jauh, sejauh-jauhnya. Ya, jadi siapa yang berbuat syirik itu dia telah tersesat dengan sesat yang jauh sekali. Dosanya tidak diampuni, amal kebaikannya rusak semua. Rusak semua amal kebaikannya. Nah, maka tidak ada tempat dia di surga itu, nggak ada tempatnya. Terus surat Az-Zumar dibaca 16. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 16. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Dua, tempatnya orang musyrik nanti disediakan tikarnya itu berlapis-lapis dari api. Di atasnya sebagai selimutnya juga berlapis-lapis dari api semua. Jadi tikarnya api, selimutnya api, cuma apa lagi? Itu karena perbuatan syirik. Ya, maka yang minta pertolongan pada selain Allah, pada Kiai Brojol, ya, pada Kiai Jangkung, pada Kiai apa kemarin tuh, Tani, ya, ada Kiai apalah yang Kiai tengkleleran di lemari itu loh. Kalau kamu masih minta Kiai-Kiai itu, wah rusak amalmu. Wes rasa sholat sisan mau rusak amalnya kok. Hajinya rusak, sholatnya rusak, puasanya rusak, maka tempatnya di neraka. Ya. Maka orang mempersekutukan Allah dengan apa dan siapapun, perbuatan syirik, dosanya besar, tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni oleh Allah. Sampai orang musyrik itu najis kata Allah. Ya, nah, maka itulah bersihkan. Jangan kita merasa sudah bersih dari syirik. Ya, kalau saudara sering adakan selamatan, minta selamat kepada danyang, itu ya syirik. Kalau kayak Pak Mudin kendungani jaluk selamat kepada danyang, itu syirik berombongan itu. Jangan dikira itu selamat. Walaupun doanya Allahumma salamatan fid dinina wa salamatan fi akhiratina wa salamatan fi jasadina.
Kalau kamu berbuat syirik kok njaluk selamat piye? Enggak ada selamat orang syirik itu. Wong kata Allah tadi rusak semua amalnya kok. Yang berkata Allah bukan saya. Ya. Walaupun diundangkan kiai, diundangkan ustadz, untuk ndungani syirik itu berarti kamu malah syirik berombongan, berjamaah. Maka hindari betul perbuatan syirik itu. Ya, jangan sampai merusak amal perbuatan kita karena perbuatan syirik. Nah, jadi ayat itu yang penting jangan tanya kapan mulainya syirik, tapi yang perlu diperhatikan bahayanya syirik itu. Perkara mulai ini orang ngerti rapopo, ya dah, ya dah. Yang penting jangan sampai saya berbuat syirik karena dosanya tidak diampuni, tidak diterima permohonannya, kemudian apa? Ya, semua amal kebaikannya rusak, habitat amaluhum. Dan dikatakan oleh Allah syirik itu adalah telah sesat yang nyata, telah sesat sejauh-jauhnya. Dan Allah tidak mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni perbuatan syirik. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa-dosa selain syirik Allah mau mengampuni pada siapa yang dikehendaki. Apalagi masih di halaman 2 di ayat yang di bawahnya surat Al-Baqarah 261 sampai 263. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu manna wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Nafkah di jalan Allah akan digandakan 700 kali lipat. Apakah termasuk dalam hal ini apakah termasuk sedekah, zakat dan memberi nafkah keluarga? Dan maksud menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti. Kemudian dan perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti. Mohon penjelasannya Ustaz. betul. Jadi ya, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, karena di jalan Allah tentu yang diharapkan juga ridhonya Allah, balasannya juga dari Allah. Maka orang Islam diajar, diberi pelajaran oleh Allah maupun oleh Rasulullah. Semua aktivitas hidup ini supaya tidak ada harapan lain kecuali hanya ridha Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang kurang diperhatikan wa mahyaya ini.
Kalau sholat ya umumnya ya sholat ya menghadap ridha Allah, ya. Nusuk, korban juga menghadap ridha Allah. Lah aktivitas hidup, wa mahyaya itu artinya aktivitas hidup. Apapun yang dilakukan oleh orang Islam ini, ya, jangan harapkan apapun. Cara dakwah menyebarkan Islam ini ojo ngarep ke amplop. Kamu hanya mengharapkan amplop, mengharapkan karena akan pilihan gubernur terus saudara datang ke pondok-pondok tabligh supaya dipilih menjadi gubernur, datangi santri-santri, itu bukan lillah. Ya. Terus saudara ini akan pemilu, terus datangi ngadakan pengajian-pengajian, tujuannya ben diangkat, ben do milih aku sok dadi anggota dewan. Ya, itu enggak ada nilainya itu. Tapi semua aktivitas orang itu wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Saya ngaji, saya mulai ngaji, saya tabligh, saya apapun yang dilakukan harapannya ridha Allah. Termasuk infak tadi, sedekah. Kalau kamu memberikan seseorang, memberikan apa saja infak di jalan Allah, ya. Memasukkan ke kotak infak itu, dalam masukkan kotak infak TV atau radio, berarti saudara ikut memutar jalannya dakwah ini. Dakwah ini bisa sampai di mana-mana tadi ibu-ibu atau yang datang ke sini dari jauh tadi, ada dari Sumeneb, ada dari Banyumas, ada dari mana tadi? Dari Sumatera. Awal-awalnya hanya karena mendengar radio, lewat TV. Lah TV itu kalau tidak dibiayai apa sampai ke Sumeneb, sampai ke ya mana tadi Banyumas, sampai ke mana-mana enggak sampai ke biaya. Maka saudara ikut infak, masukkan kotak infak di TV itu, sadar atau tidak sadar, kalau saudara ikhlas, saudara sudah ikut melancarkan dakwah ini. Kembali pada ayat tadi, nilainya saudara akan dilipat gandakan 700 kali. Ya, seperti orang membuang sebutir biji, gambarannya tadi ya. Biji tumbuh satu pohon, pohon mempunyai cabang 7, setiap satu cabang berbuah 100, itu nilainya orang yang infak di jalan Allah. Ya itu, maka bergembiralah, fastabsyiru bibaikumul ladzi bay'atum bih. Ya, bergembiralah kamu, berjual beli dengan Allah. Ya, kalau jual beli dengan Allah tidak akan rugi. Ya, dilipat gandakan. Termasuk bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu datang dari rumah ke sini dengan biaya yang dikeluarkan tadi. Asal datangnya ke sini, biayanya pun bukan karena Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Tidak akan jadi melarat tuh enggak. Ya, makin datang di, maka tadi sudah datang berapa kali, makin datang makin tuman, makin tuman. Lah pada tuman ini apa nganggo ragat? Pakai biaya enggak? Pakai. Lah kok yo eneng wae kok ngendi gitu. Siapa yang membiayai kamu? Ya, Allah kan. Allah itu maha kaya. Maka kalau orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali. 700 itu bukan kok 1, 2, 3 sampai 699 terus baru 700, tidak. 700 itu bilangan yang sangat banyak. Dalam bahasa Arab itu 3 ada sudah jamak, banyak itu. Apalagi 700. Jadi maksudnya pemberian Allah untuk menukar harta yang dilipat, yang dijual belanjakan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah, itu tukar yang diberikan oleh Allah itu banyak sekali, tidak bisa dihitung lah. Mungkin berupa kesehatan, ya, bisa keselamatan, bisa ketentraman, berapa nilainya. Tambah lagi juga berupa ya, keberkahan rezekinya, hartanya, itu berapa banyak. Maka kalau kamu hitung, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha, tidak bisa kamu menghitungnya. Nah, itu orang yang mengerti. Kadang-kadang saudara keluarkan uang untuk apa aja tidak eman-eman kok.
Ya. Sekedar kita rekreasi ke Bali sana. Ya nah, pas hari libur nang Bali ke Pantai Kuta. Apa nang Pantai Kuta? Ya. Lihat apa? Lihat orang telanjang. Itu kadang kala ngetok ke enteng wae kok. Nah, kalau itu tidak ditukar oleh Allah. Jadi kalau kada ke Bali, oh ya kemana? Berdugul, di sana ada pengajian yang insya Allah akan diresmikan nanti. Kamu nilai sana, ada nilai itu. Di nanti Bali itu termasuk akan ikut diresmikan. Ya, insya Allah persembahannya saya harapkan syukur bisa dilaksanakan bulan September. September itu sudah terang-terangan toh, perkara September ya udan ya mbuh. Ya, paling tidak September. Kalau tidak bisa September, ya paling tidak akhir Desember. Pokoknya jangan sampai masuk tahun 2018. Tahun 2017 yang sudah mendaftarkan ini ada 53 ya. Ada 53 calon cabang dan perwakilan yang minta diresmikan, termasuk di Bedugul Bali. Bedugul ya, dari beberapa tempat lah. Dari Kalimantan juga ada di Tanah Bumbu ya, Pangkalan Bun sana ya, itu minta diresmikan. Kalimantan, Pangkalan Bun ya. Nah itu semua nanti ya, yang untuk semua itu infakkan di jalan Allah, Allah melipat gandakan. Nah, asal tidak, apalagi kalau beri infak tujuanmu kamu memberi pertolongan pada orang, jangan diiringi dengan menyakiti hatinya. Kalau kamu infak menolong orang atau saudara, mensedekahkan harta diberikan pada seseorang, kamu iringi dengan menyakitkan hati si penerima, rusak. Ya, tidak ada nilainya, batal. Lebih baik kalau kamu memang ada orang meminta tidak bisa memberi, lebih baik kamu balap jawab dengan ucapan yang baik, ya, daripada kamu memberi tapi dengan menyakiti hati. Misalnya ada orang datang ke rumahmu minta, esok datang minta, ya menehi kasih 1000 ngunek-unek ke, esok wis ngemis. Mungkin ini orang kok jaluk lah, itu sing nomoi sakit hati. Kalau memang kamu tidak mau memberi atau tidak rela atau memang tidak ada, dijawab dengan cara yang baik. Nyuwun pangapunten Pak atau Ibu yang minta tadi, ya nyuwun pangapunten, kalau dereng sakit nyaosi, nek Jawa kan gitu. Ora kok langsung, ya ning jaluk, ya ning wis, ana liyane kono. Nah, ki ora diwehi digetak-getak sisan. Diwenehi aja, diberi aja, kalau diiringi dengan menyakiti hati, batal dan nilainya, malah berdosa kan. Nah itu maksudnya itu ayat itu ya. Ya ayat tadi menjelaskan. Maka qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, ya, perkataan yang baik. Wa maghfiratun, ya, dan mohon ampun kepada Allah. Khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik itu kamu ucapan yang baik, mohon ampun pada Allah, itu lebih baik daripada kamu sedekah tapi kamu iringi dengan yang menyakitkan hati yang menerima. Nah, kalau sedekah memberikan ya dengan ikhlas. Jangan malah ngundat-undat memberikan hati yang menyakiti hati yang menerima, itu dosa malah. Nah, apalagi berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 262, apabila kita memberi seseorang ketika kita melihat dia pada suatu hari, kemudian sempat terlintas di pikiran saya, oh orang itu kemarin yang tak kasih sedekah, yang demikian itu bagaimana Ustaz? Apakah membatalkan amal? Enggak. Oh, orang itu kan terlintas dalam pikiran kelingan, oh wong wi yang kemarin saya beri sedekah, ya kebetulan kamu masih ada di sakumu ada uang receh, biasanya sedekah uang receh kan. Nah, panggil lagi,
kasih lagi, tidak apa-apa. Kalau itu terbentuk dalam hati, nah, terus timbul kamu rasa ternyuh mau beri lagi, kan malah baik itu. Nah, nek kowe malah ngerasani, ya dosa. Tidak apa-apa kalau itu. Apalagi Masih berkaitan. Saya punya saudara yang selalu atau suka menyebut-nyebut pemberian yang dia berikan kepada orang lain, termasuk pada kami saudara-saudaranya. Kalau memberi selalu dicerita-ceritakan kepada orang lain, sehingga kami, yakni adik-adiknya dan orang tua saya, sering merasa jengkel kalau mendengar cerita dari orang lain yang diajak cerita. Mohon tausiahnya Ustaz, bagaimana orang demikian ini? Padahal dia sudah berhaji. Dan bagaimana sikap kami, yakni keluarga, yang suka dirasani, apa pemberiannya tetap diterima, apa kita harus melawan atas perbuatannya itu? Mohon tausiahnya. nah, itu terkena ayat itu tadi. Ya dah, memberi terus ngundat-undat. Dalam bahasa Jawanya ngundat-undat toh. Dalam bahasa Indonesianya apa? Ya itu mengungkit-ungkit, menceritakan pada orang lain yang diberi. Akhirnya yang diberi kalau ngerti dikatakan dengan orang lain, diungkit-ungkit itu yang menerima senang enggak itu? Sakit hati dah. Lah itu yang dimaksud ayat Al-Qur'an. Menerima, memberi tapi menyakiti hati yang menerimanya. Ya. Itu. Bantal amalnya, batal, enggak ada nilainya. Tambah lagi dosa dia menyakiti hati orang kok. Ya. Nah itu tujuannya apa? Orang ceritakan tadi tidak sadar kamu berbuat syirik. Syiriknya di mana? Di mana syiriknya? Riya tadi. Orang-orang tak beritahu kan biar tahu lah. Jadi tujuanmu memberi itu biar diketahui orang. Berarti kamu riya. Riya itu termasuk syirkul asghar, syirik walaupun kecil. Tapi syirik itu besar atau kecil tidak diampuni oleh Allah. Ya, riya. Jadi kamu berbuat amal tujuannya biar diketahui orang. Kamu nanti akan pertama kali diseret masuk neraka. Di dalam Rasul ini sudah diterangkan juga ada 3 golongan itu, ya, yang akan diseret masuk neraka. Yaitu halaman 5 itu ya. Yang akan masuk neraka. Siapa mereka itu? Orang mati syahid dalam peperangan, orang dermawan, suka memberi orang, menolong orang, ya. Yang ketiga orang alim, suka menyampaikan ilmunya, berdakwah ke sana kemari, ya. Ketika ditanya oleh Allah, alasannya katanya saya mati syahid membela agama Allah, hanya mengharap ridhamu ya Allah. Allah mengatakan bohong kamu. Ya, kamu bohong. Allah kan tahu dibohong itu tahu Allah. Ya. Kamu diberi harta oleh Allah banyak, kamu gunakan apa? Ya Allah, semua saya infakkan, saya dermakan untuk mengharap ridhamu. Ya. Untuk apa? Bangun masjid, bangun madrasah, berikan anak yatim dan sebagainya sing apik-apik kuwi lah. Ya. Saya infakkan untuk melancarkan dakwah TV MTA maupun radio MTA, hanya mengharap ridhamu Allah. Allah mengatakan bohong kamu dusta. Ya. Satu orang alim diberi ilmu untuk apa? Ya Allah, saya gunakan mengajari orang untuk dakwah ke sana kemari, tidak mengharapkan apa buat ridhamu ya Allah. Allah juga mengatakan dusta kamu. Semua yang kamu lakukan itu hanya kamu ingin dipuji oleh orang, ingin diketahui bahwa kamu orang dermawan, ingin diketahui orang bahwa kamu ulama besar, ya, ingin diketahui bahwa kamu atas mati syahid dalam perjuangan biar kamu disebut pahlawan, ya. Semua itu sudah kamu dapat yang kamu niatkan. Kamu sudah disebut-sebut dermawan ketika kamu mati, wah disambut oleh orang yang memberi sambutan itu kita kehilangan seorang dermawan, ya, seorang dermawan. Kita kehilangan seorang ulama, kita seorang kehilangan mujahid, ya, disebut-sebut semua itu. Maka sebutan yang kamu harapkan sudah diperoleh
sekarang panggilkan malaikat seret masukkan neraka orang. Nah, itu riya. Maka termasuk orang yang memberi sampaikan, dikatakan pada orang-orang biar tahu, itu tidak disadari kamu berbuat syirik. Ya. Bentukmu syirik, riya tadi, rusak amalnya semua. Nah, selanjutnya kalau kamu diberi lagi orang itu bagaimana? Ya, kita masih prasangka baik, kali itu saudaramu, lebih baik kamu panggil saja, diajak ngomong-ngomong, tunjukkan ayat ini. Kalau dia orang Islam, wis haji kan Islam mestinya. Tapi jangan dilihat nek haji ini mesti wis sempurna pengetahuan agamanya. Ya tak? Haji itu bukan ukuran ahli agama. Haji itu ukuran wong duwe duit gitu loh. Belum mesti dia ngerti agama. Dan itu nyatanya membiaja dikata-katakan semana-kemana berarti tidak paham itu. Tidak paham. Maka diberitahu, dinasihati, tunjukkan ayat ini, dibacakan, kalau syukur mau membaca sendiri diperhatikan. Nah, kalau sudah ditegur, dinasihati, dia merasa begitu itu baik, merasa bangga kok. Ya. Orang yang tidak, wah kabeh-kabeh diwenehi Pak sugih, cucuk iki sing dadi wong sugih, semua saudaranya dibantu semua. Nah, itu dah. Nah, jadi biar kenal saya itu orang dermawan, orang yang lomo, tidak bakhil gitu loh. Maka dinasihati. Tidak perlu dilawan, rugi dia. Ya, nah kalau kamu diceritakan begini, kamu sakit hati, ya dosa kan dia. Ya, itu yang tidak benar dalam Islam. Tidak ada apa itu, tidak ada apa itu, balasan lipat tujuan. Itu seperti amalan orang tadi. Seperti di atas batu ada ada tanah, kemudian tertimpa hujan, lebat, lenyap semua, nggak ada bekasnya. Ya, apalagi Halaman 3 masuk ke halaman 4. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawal Bukhari. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah karena menginginkan keuntungan dunia yang akan didapatkannya, atau karena menginginkan wanita yang dia akan mengawininya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia berniat hijrah padanya. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, bagaimana dengan niat dan perbuatan yang berbeda? Contohnya, niat dalam hati ikhlas bersedekah karena Allah, tetapi diperlihatkan kepada manusia. Apakah niat dan perbuatan tersebut tidak sejalan, Ustaz? Nah, rumah kamu sejalan enggak? Masa gitu wis ngerti dhewe gitu maksudnya. Niatnya karena Allah. Ya toh? Tetapi harus diperlihatkan dengan manusia. Itu sejalan apa enggak? Kalau kamu niatnya karena Allah dan karena manusia, Allah lepas tangan. Nanti di hadapan Allah suruh minta pahala kepada orang yang kamu perlihatkan kepadanya tadi. Allah cuci tangan. Allah tidak mau digabungkan. Jadi kalau Allah ya hanya Allah aja, jangan karena yang lain. Kalau kamu karena yang lain, minta aja balasan pada yang lain selain Allah tadi. Jadi kalau memang karena Allah ya karena Allah, jangan karena yang lain. Kamu sholat di masjid itu, wah datang awal azan barang sregep, azan qomat, wah ngulungi karpet di masjid. Ya, karena Allah, bener lah mestinya karena Allah. Tapi di samping karena Allah, biar diketahui imam masjid itu punya anak gadis,
Ya tak? Ya setiap hari dan rumahnya dekat di masjid itu, kamu sregep nang masjid engko biar dipilih menjadi itu karena Allah apa bukan itu? Nilainya batal. Itu termasuk syirik, itu riya. Malah dosa kamu, ya kan? Maka jangan mengukur nilai ketakwaan seseorang. Walaupun kita sregep nang masjid, tapi nggak tahu niat campurannya apa, kita kan tidak tahu. Yang tahu dirinya sendiri dan Allah. Maka ketakwaan seseorang tidak ada yang tahu, jangan menilai. Nabi aja nggak tahu kan, Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Di sini takwa itu. Walaupun kamu sregep di masjid, sregep ngaji, sregep sholat di masjid itu ya, tujuanmu apa? Kalau karena Allah ya karena kamu dapat, karena balasannya dari Allah. Tapi karena ada niat yang lain, Allah cuci tangan itu. Nggak mau lah, niat yang lain apa enggak, yang tahu Allah itu. Ya. Walaupun kamu nanti di hadapan Allah ditanya, semua kamu lakukan hanya karena Engkau ya Allah, nanti Allah akan mengatakan berdusta kamu, bohong kamu. Nah, gitu. Apalagi? Halaman 4, hadis di tengah. An Mahmud bin Lubaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Qalu wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi amalihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Rawahu Ahmad. Dari Mahmud bin Lubaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kamu sekalian itu adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kecil itu ialah riya. Besok pada hari kiamat, ketika para manusia diberi balasan dengan amal-amal mereka, Allah azza wa jalla akan berfirman kepada mereka, pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang dahulu kamu berbuat riya padanya ketika di dunia. Maka lihatlah olehmu sekalian, apakah kamu mendapati pahala pada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan, apakah syirik kecil ini bisa menghapus amal sebagaimana kemusyrikan? Dan mohon penjelasan, pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang dahulu kamu berbuat riya padanya ketika di dunia. Maka lihatlah olehmu sekalian, apakah kamu mendapati pahala pada mereka, Ustaz? Ya, tadi sudah saya terangkan tadi. Yang itu sudah saya terangkan tadi. Ya dah. Yang kamu niatnya karena Allah, tapi juga biar dilihat oleh yang dikhawatirkan Nabi itu. Yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah pada waktu itu adalah syirkul asghar. Apa syirkul asghar itu apa ya Rasulullah? Yaitu berbuat riya. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan umat Islam ini melakukan suatu perbuatan biar dilihat oleh orang, itu namanya syirik. Syirik kecil. Syirik itu walaupun kecil atau besar tidak diampuni oleh Allah dan menggugurkan amal. Allah kan menjelaskan ya, yang menggugul habitat amalhum tadi tidak dijelaskan syirik besar, tidak ya. Tapi dijelaskan oleh Allah, siapa berbuat syirik maka rusaklah semua amalnya. Di situ tidak diterangkan apa syirik besar apa syirik kecil. Ya, maka dari itu ketika di hadapan Allah nanti sudah mati ya, hadap Allah ya, orang-orang yang berbuat hanya karena mengharap Allah dapat pahala dari Allah, balasan kebaikan.
Lah orang yang berbuat ketika di dunianya tadi untuk diperlihatkan manusia, nanti diusir oleh Allah, pergi ke sana kamu. Ya, minta balasan kepada orang yang kamu berbuat untuk mendapat penilaian mereka. Yang kamu berbuat untuknya, coba sampaikan ke sana. Dapat balasan apa kamu dari orang yang kamu perlihatkan amalmu tadi? Jadi Allah cuci tangan, gak akan beri balasan karena kamu beramal baik, tapi untuk dilihat manusia, sudah kamu minta yang kamu perlihatkan manusia, yang kamu perlihatkan amalmu dulu untuk melihat amalmu itu, minta ke sana. Ya. Bisa memberi apa mereka? Tidak akan bisa berbuat apa-apa. Menunjukkan amalmu, walaupun amal kebaikan, tapi niatmu bukan karena Allah, tidak dapat apa-apa. Ini termasuk yang diseret masuk neraka nanti. Coba hadis berikutnya itu dibaca aja artinya. Yang panjang itu loh. Halaman 5 sampai ke halaman 6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama akan diberi keputusan pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, saya telah berjuang untukmu hingga mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berjuang supaya disebut sebagai pahlawan dan orang pemberani. Ya itulah. Amalannya kan berjuang tenan, perang betul gitu lah. Perang betul, mati betul di situ. Ya. Jadi perbuatannya perang dan mati di dalam peperangan itu, membela agama Allah. Tetapi niatnya ini, saya maju perang, saya mati ini biar saya dianggap pahlawan, pemberani. Besok biar dimakamkan di makam pahlawan, gitu. Nah, maka ketika ditanya Allah, jawabnya karena Allah tahu dusta kamu. Ya, kamu berperang bukan karena aku, sampai mati hanya bukan karena aku, tapi kamu supaya disebut sebagai pahlawan. Itu sudah kamu dapati, sebutan-sebutan itu sudah kamu dapat. Jika kamu mati dalam peperangan, betul-betul kamu disebut pahlawan. Ya, malah kamu dimakamkan di makam pahlawan. Namamu pun diabadikan sebagai nama jalan. Ya. Jadi apa yang kamu harapkan sudah dapat semua itu. Sudah dapat semua. Ya kan? Jalan menuju ini sebut jalan syuhada gitu. Nah. Kenapa syuhada itu loh? Kalau tujuannya begitu, jalan syuhada. Setiap orang lewat, oh Pak syuhada, kelingan. Jadi itu semua sudah didapat. Tapi karena bukan karena Allah, seret orang ini, lemparkan ke neraka. Terus? Dan telah dikatakan orang yang demikian itu, kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Nah, itu orang yang mati syahid tadi, syuhada tadi. Bukan Pak Syuhada itu, kalau Pak Syuhada itu insya Allah tidak seperti itu. Pak Syuhada itu ya, keras orangnya karena usahanya besi. Ya, kalau ingin tahu tempat Pak Syuhada sana, perumpamaan yang digambarkan Quran, perumpamaan yang hak dan yang batil, seperti orang merebus logam. Lah beliau itu logam untuk mau dicor, direbus sampai mendidih. Nah, ketika mendidih itu tampak buihnya, besinya tidak kelihatan. Tapi orang tidak membutuhkan buih, yang dibutuhkan oleh Allah apanya? Besinya. Maka buih itu nanti fayadhabu jufa, hilang tanpa bekas. Lah yang dibutuhkan manusia besi. Ketika masih ditutup buih tadi, besinya nggak kelihatan. Nanti buihnya hilang, besi lah itu yang dimanfaatkan.
buat macam-macam perhiasan. Saya pernah ke sana dulu ketika masih usum setelika jago itu loh dulu. Enggak ke Batur Pak Muhazzada itu sana, saya pernah ke Batur sana. Sekarang setelika jago kan sudah enggak ada sekarang. Udah. Itu Pak Suhada itu. Terus apa lagi? Kelanjutannya itu. Kedua, seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apa yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran hanya untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu mempelajari ilmu supaya disebut seorang yang alim, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang yang pandai membaca Al-Quran, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ya kan? Jadi kamu ilmu, oh ya untuk dakwah ya Allah, untuk mengharap ridhamu. Ya pandai membaca Quran, untuk membaca Qurannya untuk harap ridhamu. Bohong kamu. Ya. Kamu dakwah ke sana kemari biar kamu terkenal, kamu adalah orang alim, ulama besar, ya. Kamu membaca Al-Quran bukan karena aku, tapi kamu supaya mendapat hadiah haji tanpa bayar. Kalau orang juara kan hadiahnya haji, kadang-kadang hadiahnya umroh itu, atau pengen hadiah apa-apa. Disebut juga kamu qori terbaik, semuanya itu sudah kamu dapat, sebutannya sudah dapat, hadiahnya sudah dapat, ya. Lah dari Allah, karena bukan karena Allah, panggilkan malaikat seretan orang ini ke neraka. Qori terbaik ini, ya. Terus ketiga, seorang hartawan yang diberi bermacam-macam kekayaan oleh Allah, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, tidak satu jalan pun yang engkau sukai agar jalan itu diberi harta, melainkan sudah saya beri dengan harta itu semata-mata untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berbuat yang demikian itu agar disebut sebagai orang yang dermawan, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan pada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ya kan? Orang harta, beri kekayaan Allah bermacam-macam, berlimpah ruah harta. Nah, itu nanti di sana dihadapkan ada Allah, kebaikannya yang dilakukan. Betul ini kamu lakukan? Ini harta yang saya berikan kepadamu sebanyak ini, ya betul ya Allah. Terus kamu gunakan untuk apa? Semua jalan yang kau perintahkan untuk didanai, saya danai semua. Jalan dakwah saya danai, fakir miskin saya santuni, semualah apa yang perintahkan oleh Allah saya biayai dengan harta yang kau berikan padaku semua. Hanya mengharap ridhomu semata-mata. Allah katakan dusta kamu, bohong. Ya, kamu belanjakan harta itu supaya kamu disebut sebagai dermawan. Itu semua sudah kamu dapat sebutan itu. Ketika kamu mati pun diberi sambutan, itu kan? Kita kehilangan seorang dermawan yang sudah bangun masjid ini, bangun madrasah ini, bangun kampung ini jadi baik karena seorang dermawan. Sekarang sudah meninggal, kita kehilangan. Ada dapat sebutan semua tak? Nah, akhirnya dikatakan bohong. Kalau karena aku bohong, panggil malaikat, seret orang di mukanya, buang ke neraka. Coba siapa? Mati syahid. Orang alim dakwah dengan ilmunya, orang kaya sedekah dengan hartanya, berderma dengan hartanya,
semuanya masuk neraka. Rusak kan amalnya? Apa sebab mereka itu? Karena syirkul asghar, riya tadi. Rusak amalnya. Jadi syirkul asghar itu pun merusak amal kebaikan. Maka hati-hati di dalam kita beramal. Ya, apalagi? Orang yang mengupload fotonya atau videonya seperti saat umroh, haji, bersedekah atau ibadah yang lain dengan tujuan diperlihatkan kepada publik atau temannya di sosial media seperti Facebook, BBM, WA dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk riya, Ustaz? Ya tekadono sing ngupload tuh. Riya itu yang tahu hanya dirinya dan Allah aja kok. Kenapa? Urasan dadak kuwi. Ya ta? Kamu pulang haji, biasanya pakaiannya seperti ini biasa. Kok mulai pulang haji itu nganggo jubah dawa, nganggo ketu putih, kalung sorban. Tujuanmu apa? Nah, sing ngerti kan awake dhewe itu. Ya. Terus hariannya biasanya ya segini-gini. Pas barang ibadah haji hariannya nganggo jubah kayak wong Arab terus. Ben ketok nek dia sudah haji. Lah kalau niatnya itu, nah itu termasuk syirkul asghar. Jangan harapkan haji mabrur tapi hajimu mardud. Mardud itu tertolak. Apalagi setelah pulang haji, kalau tidak disebut haji, marah. Tulisanmu pun namamu kalau kamu nulis nama di depanmu buat tambahi ben do ngerti. Lah kalau niatmu begitu, ya termasuk syirkul asghar itu. Pendadak kai hai ngomong, ben do ngerti aku ndak darani urung haji. Mau aku wis haji kok darani urung. Lah kamu hajimu tuh niat untuk siapa? Kalau niatmu untuk Allah, manusia semua tidak tahu, kamu haji itu Allah tahu. Nah kalau biar diketahui orang, nah itu namanya syirkul asghar, riya tadi, rusak amalmu. Masa haji biasanya larang-larang kok mulai orang disebut Pak Haji. Pemenah ibu-ibu kuwi nek ora disebut Bu Hajah ngono, merengut. Ora disebut Bu Hajah no merengut. Ora isin ya. Aisyah. Nabi ki ya haji ini ora disebut haji. Abu Bakar Siddiq haji ya. Umar haji belum? Tahu pernah kamu lihat sebutan Haji Umar bin Khattab? Haji Ali bin Abu Thalib? Haji Abu Bakar As-Siddiq? Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah perkara yang pakai-pakai itu silahkan. Mung tadi ditanyakan apa terlalu kan tinggal niatmu apa, disebutkan tuh niatmu apa gitu loh. Kalau niatmu biar diketahui orang, nah itu masuk syirkul asghar tadi. Maka seluruh warga MTA menjaga yang sudah ibadah haji jangan suka membubuhkan nama H tambahan huruf H di depannya. Ya. Ya, kalau memang kamu kepingin disebut haji, jenenga ambil nama Son Haji. Warga MTA ada namanya Son Haji, dulu ketua Bang Kedawung, Allah maghfir lahu warhamu, sudah meninggal dunia. Itu memang namanya Son Haji. Yang panggil Pak Haji tidak salah, memang namanya Pak Haji. Apalagi? Halaman 6 masuk ke halaman 7. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a wa qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha
fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum fa turihat alaihi summa turiha finnari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut pailit itu? Jawab para sahabat, orang yang pailit di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pailit dari umatku itu ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan hartanya ini dan menumpahkan darahnya ini dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apakah hadis ini tidak sejalan dengan Al-Quran? Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan, yakni di Quran surat Tur ayat 16, Ustaz. Sejalan itu sejalan. Rasulullah mendidik pada umatnya, jangan kamu menjadi orang yang muflis, orang yang pailit. Ya, sahabat menganggap, ditanya Rasulullah, orang pailit yang mana? Menurut pandangan sahabat, orang yang pailit itu orang tidak punya apa-apa, tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya apa-apa, tapi melarat banget gitu loh. Kalau Nabi hanya umatnya melarat di bidang harta, Nabi tidak khawatir. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah termasuk tadi orang pailit. Kamu datang membawa pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala infak, pahala sedekah, pahala sholat, pahala puasa, ganjaran banyak sekali. Data, mestinya tinggal memetik hasilnya, pahalanya banyak. Tapi ternyata kamu masih punya hutang pada manusia yang kamu belum selesaikan ketika kamu mati, itu belum selesaikan. Kamu menyakiti sana, ya, memfitnah sana, menganiaya sana. Lah, orang itu ketika kamu masih hidup dan hidup, kamu nggak sempat atau nggak mau nyaur, nggak mau membalas. Apa tuh? Mengikhlaskan, melunaskan. Malah ada kan, pernah minggu yang lalu kan, ketika bahas hutang itu. Kalau hutang tuh nek sing diutangi, yang dihutangi mati merasa sudah lunas. Ketika hidup ditagih semoyo terus. Maka orang yang banyak utang itu ya kan mudah berbuat bohong dan mudah berkhianat, mengingkari janji. Maka jangan suka hutang. Nah, hutang itu dengan kebohongan cepak. Ya. Bohong, tanya, oh ya besok orang bayar, bohong tadi, terus mengingkari janji. Janjinya tanggal 1 ditagih, wah belum ada, wes terus mubeng ae. Nah itu dah. Itu. Maka itulah dikatakan oleh Nabi pada hadis ini tadi. Kamu masih banyak utang-utang kepada manusia yang belum terbayar ketika kamu mati. Maka di sini nanti orang-orang yang kamu dolimi itu akan menagih. Padahal menagih harus dibayar. Bayarnya apa? Mungkin kamu waktu itu utang uang. Nah, di sana nagih kamu sudah tidak bawa uang. Andai kata kamu membawa uang, dikatakan oleh Allah, hari itu sudah tidak laku lagi uang, tidak ada jual beli lagi. Nah, maka Nabi mengatakan, karena kamu masih punya hutang, nah akhirnya dibayar dengan kebaikanmu. Kebaikannya untuk membayar.
Karena punyanya tinggal amal baik dan amal buruk. Lah amal baikannya tadi yang sudah banyak kamu buat menghadap Allah, mestinya tinggal menerima balasan, ternyata masih banyak orang yang nagih. Akhirnya kamu bayar nggak bisa, ya dibayar dengan kebaikanmu. Kebaikannya untuk membayar sampai habis masih ada orang nagih lagi. Akan dibayar apa ini? Padahal orang ini dalam minta keadilan harus dibayar saya. Ya. Nah, karena tidak ada untuk membayar, kebaikannya sudah habis untuk membayar, sudah dikurangkan dosanya orang ini diberikan pada yang hutang tak bisa bayar tadi, tidak mau bayar tadi. Sampai tadi datang bawa pahala yang besar, akhirnya habis untuk membayar hutang, masih ditambah. Nah, dibebani dosa dari orang yang hutang tidak dibayar tadi, dikurangi dosanya berikan orang ini. Akhirnya memikul dosa yang besar. Itu tidak bertentangan dengan ayat tadi, karena itu perbuatan mereka sendiri. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alai. Siapa berbuat untuk diri sendiri, ya, berbuat jelek, ya akibatnya dirasakan sendiri. Dan ini berbuat jelek ketika di dunia, mendolimi orang lain, hutang budi pada orang lain, menganiaya orang lain, tidak mau membayar, tidak mau mengkelirkan ketika hidup. Nah, nanti di sini pikul dosa ganjaran dikurangi karena perbuatanmu sendiri. Nah, maka akhirnya kamu menjadi orang yang pailit, dosa besar yang kamu pikul. Ya. Nah, inilah keadilan yang diberikan oleh Allah. Maka orang berbuat zalim itu mesti bakal mendapat pengadilan di hadapan Allah, hakim yang maha adil. Kalau di dunia mungkin walaupun kamu salah diadili, kamu menang, tapi di hadapan Allah nggak bisa. Nah, itu kan? Itu tidak mendidik, Rasulullah mendidik umatnya. Karena Nabi juga mengatakan ridallah fi ridhol ibadihi. Keridhaan Allah itu ada kaitannya dengan ridho hambanya. Ya, kalau kamu menyakiti hati hamba Allah ini, Allah tidak ridho. Nah, kalau sampai mati belum dikelirkan, belum ridhoi, kamu hutang juga belum dibayar, nah orang yang kamu hutang itu tidak ridho. Nah, Allah tidak ridho juga kepada kelakuanmu yang hutang tidak mau bayar tadi. Ya, apalagi? Halaman 8, hadis yang terakhir. Ani Zubair bin al-Awwami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabba ilaikum ta'ul umami qablakum al-hasadu wal baghda'u hiyal haliqatud din la haliqatu sya'ri walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabu afala unabiukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Rawahu Ahmad. Dari Zubair bin Awam radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan menjalar kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu dengki dan kebencian yang sangat. Dan kebencian yang sangat itu adalah pencukur agama, bukan pencukur rambut. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad di tangannya, kalian tidaklah beriman sehingga kalian berkasih sayang. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian saling berkasih sayang? Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan, kebencian yang sangat itu adalah pencukur, yakni pencukur agama, bukan pencukur rambut. Apa penyebab kebencian yang sangat itu dan bagaimana cara mengobatinya, Ustaz? Penyebab kebencian yang sangat itu sebabnya apa? Ya tanya awakmu dewe. Misalnya kamu kok benci dengan sampai kemarin tahun minggu berapa yang tanya kan? Ada orang benci yang sangat sampai kepada kalau nanti kamu sampai menerima telepon dari kakakmu apa itu? Jatuh cerai.
Padahal itu kakak kandung loh itu. Jadi kakak kandung diputuskan oleh suaminya tadi, punya istri, istrinya punya kakak kandung laki-laki. Tidak boleh nyambung. Sampai andai kata kamu sampai bicara, nambah telepon aja udah jatuh cerai. Nah, itu berarti kan kebencian yang sangat. Padahal agama kita, Rasulullah mengarahkan umatnya, kalau kamu diputus persaudaraan supaya disambung. Sil mangkotaka wa'ti man haramaka wa'fu aman dhalama. Sambungin orang yang memutus persaudaraan dengan kamu. Justru orang yang paling baik kalau ada dua orang putus persaudaraannya, hubungannya, mana yang paling baik? Yang memberi salam lebih dahulu. Tegasnya orang yang menegur lebih dahulu itu yang baik. Tapi orang yang betah-betahan untuk meneng tadi, dah kamu ngeneng ke saya, pitung keturunan ojo kenal karo aku. Nah itu orang jelek. Orang jelek. Lah yang mendahului menegur tadi itu yang baik. Jadi tidak. Kalau sampai kamu tombol telepon dari kakakmu jatuh, ini kan kebencian yang sangat. Lah apa sebabnya? Sampai melanggar aturan Allah, aturan Rasulullah, melanggar agama ini. Padahal menurut aturan agama, kalau terpaksa kamu benci pada seseorang boleh, kalau terpaksa neng-nengan, jutaan, putus silaturahim boleh, tetapi tidak lebih 3 tahun, 3 hari, ya. Kalau sudah 3 hari harus selesai, ya. Itu kalau kamu orang Islam. Kalau 3 hari harus selesai. Lah yang baik yang mana? Yang menegur lebih dahulu itu yang baik. Walaupun mungkin dikatakan orang, masa betawa neng-nengan karo aku, wong melarat kok ya. Saya orang kaya, ya. Kalau kamu mutus aku, kamu ndak saya bantu. Nah itu seolah-olah dia yang kaya. Padahal yang kaya itu siapa? Allah, wallahu ghani wa antumul fuqara. Allah yang kaya, kamu yang miskin, yang membutuhkan itu kamu. Nah, baru dikasih harta lebih banyak daripada saudaranya aja sudah sombongnya luar biasa. Nah, itu nyalahi aturan agama. Maka orang semacam itu dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah itu pencukur. Ya. La tahlikus sya'ra walakin tahlikud-din. Tidak pencukur rambut tapi pencukur agama. Maksudnya apa? Rambut itu kalau dicukur habis dah. Lah ini orang pakai agama tapi kok neng-nengan kebencian, ya itu agamanya dicukur, berarti hidupnya sudah tidak nurut aturan agama lagi. Jadi orang itu sudah tidak memakai aturan agama. Agamanya dicukur resik wis ndak pakai agama. Mula kebencian sampai yang sangat. Dan tidak boleh, kebencian sangat itu nggak boleh. Apalagi sampai memutus silaturahim. Apa sebabnya kamu benci kok sampai luar biasa, sampai melanggar larangan Allah? Apalagi sesama Muslim, ya tidak boleh saling benci membenci. Saudaramu sama Muslim itu saudaramu. Haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Al-muslimu akhul muslim, saudara sama muslim. Apa memutus persaudaraan sama muslim, jadi orang fasik itu. Orang fasik. Orang fasik itu dibenci oleh Allah. Ya, lah mengapa kok kebencian sampai sangat itu? Lah tanya orangnya itu. Kalau kita orang Islam jangan berbuat seperti itu kepada siapapun. Ya, pada siapapun. Kalau ada salah, lebih baik jangan menanam rasa dendam kepada dirimu. Ya, lebih baik kamu menjadi orang pemaaf. Kalau kamu ingin menjadi orang yang bertakwa. Kata Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaidha, ya, wal afina anin nas. Ini orang bertakwa, membelanjakan, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, beri harta banyak atau sedikit, infakkan di jalan Allah, jangan dilupakan bagian. Ya, kemudian menahan amarahnya, jangan marah, jangan mudah marah. Ya,
dan menjadi pemaaf, wal afina aninas, mudah memaafkan kesalahan orang. Jangan kebencian yang berlebih-lebihan. Ya, dia salahnya apa, dah kamu maafkan lebih baik. Nah itu, kalau orang tidak minta maaf, tidak dimaafkan. Katanya maafnya sudah habis. Yuh. Salah apa sampai maafkan aja kamu nggak mau. Padahal Allah itu sekalipun salahmu sebanyak buih di laut, kalau kamu bertobat mohon ampun pada Allah, dimaafkan, diampuni kok. Padahal Allah yang memberi apa-apa, yang memberi hidup, memberi makan, memberi rezeki, memberi kesehatan. Lah kamu memberi apalah sampai dimintai maaf saja tidak mau. Nah wong Jawa tambah meneh wis aku godhinge dadi godhong ora nyuwek. Ya. Dadi banyu ora nyawuk. Dadi godhong ora nyuwek berarti malah utuh no. Ini ta godhonge. Dadi banyu ora nyawuk berarti kowe kopet terus. Kalau kamu buang air kencing atau berak ora tau cewek lah. Lah ora gelem nyawuk banyu. Nah, yang gitu jangan ditiru. Itu bukan cara Islam. Kalau orang Islam kok sampai seperti itu, berarti agamanya sudah dicukur. Sudah tidak pakai aturan agama lagi. Begitu indah sebetulnya Islam itu. Ya, hanya orang-orang yang menyalahi Islam lah jadi jelek. Orang yang tidak ngerti karena melihat perilaku orang Islam, kalau jutaan neng-nengan betah-betahan tadi seolah-olah Islamnya yang salah, padahal manusianya itu sudah tidak pakai aturan agama, agamanya dicukur. Apalagi sudah habis ya? Masih Ustaz, Dari dengan brosur ini. Masih ada. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang suka kalau menerima pemberian orang lain, tetapi dia tidak suka memberi, yakni sedekah atau infak, padahal dia orang kaya? Mohon tausiahnya Ustaz. Jangan orang kaya, dia orang melarat itu, orang bakhil. Mengapa tidak mau memberi? Karena kalau saya memberi, ngilongi harta saya, khawatir kehidupannya tidak cukup, keperluannya tidak cukup. Maka tidak mau infak, tidak mau zakat, itu orang melarat. Ya dah? Yang dikatakan oleh Rasulullah orang kaya itu apa, yang hartanya banyak kan? Bukan al-ghina, ghina nafs. Orang yang kaya itu yang kaya jiwanya. Ya. Tapi walaupun hartanya tampak banyak, dia orang miskin. Orang miskin itu. Maka jangan darah ngira wong sing dak korupsi triliunan, miliaran itu orang kaya. Itu orang melarat. Ya dah? Sudah punya harta triliunan atau miliaran masih merasa tidak cukup, terus ambili yang bukan miliknya, kan melarat itu. Tapi kalau orang kaya, walaupun tampak hariannya ya, dia hanya apa itu dapat apalah apa dari guru honorer apa sebulan 600.000, tidak pernah korupsi, jadi dia cukup orang kaya. Maka dikatakan oleh Rasulullah itu orang kaya itu cukup untuk makan minum sehari semalam, itu sudah orang kaya. Ya dah? Mau apa lagi? Wong potoe wong ya butuh wong mangan. Ya. Tiap hari sehari semalam cukup terus kan udah kaya. Lah perkara ora duwe TV, ora duwe mobil, ora duwe, tapi nah, daripada kamu duwe mobil ra iso nyaur utange. Duwe mobil, gitu. Tapi saben mobil utangan nang ngangsur bingung kamu. Nah, isi penak sing ora duwe mobil mangane cukup to. Tidur ya nyenyak. Sing di mobil wantine nyaur iso nyaur, anggere sesuk wantine nyaur ndak malam ndak bisa tidur. Terus piye carane ngapusi gitu. Nah, maka orang kaya itu kaya jiwanya. Insyaallah kalau saudara itu ngaji dengan betul-betul hasil ngajinya diamalkan, semua jadi orang kaya. Tak jadi orang rekes. Ya. Nah, perkara orang suka mendapat apa? Diberi orang suka dihadiah. Kalau betul itu memang tidak masalah, diberi hadiah itu senang. Tapi kalau dia orang mampu juga balaskan memberi hadiah. Jadi orang Islam malah dianjurkan saling tukar, saling memberi hadiah itu. Ya. Namun dia
tidak pernah mau mengeluarkan, hanya minta aja ya. Nah, itu sifat yang kurang baik. Apalagi Saya menjual bermacam-macam uang kuno dan keris. Apakah saya menjual uang kuno itu termasuk riba karena menjual belikan uang? Dan apakah saya berusaha menjual keris karena yang membeli adalah dukun-dukun di dekat rumah saya, Ustaz? Apakah dagang saya halal dan apakah uang yang saya dapat juga halal, Ustaz? ya, ini yang penjaga keris itu supaya dikunci terus ya. Kalau orang ini nanti ngerti keris lakune larang, kita delok-delok bae. Nah, jangan. Ndak, saya nggak nuduh gitu dah. Apalagi yang membeli dukun. Lah wong yang sadar dukunnya kerisnya diserahkan sini kok malah kamu menjual kepada dukun-dukun, itu berarti keris yang bukan itu nanti akan diberikan pada orang dengan, kalau dukun modelnya kan ngapusi, ya toh? Ngapusi, tidak ada dukun orang ngapusi, itu tidak ada. Ya kan? Sing tahu dadi dukun kan ngerasa kita yang ngapusi. Dukun orang ngapusi orang untuk duit. Ya itu dosa itu, kamu menjual keris-keris pada dukun. Kamu tahu dukun, mesti dukun nanti akan diberikan, dijual kepada yang medukun. Mungkin dari kamu harganya 50.000 mungkin, nah, karena dijual oleh dukun kepada orang dadeke jimat mungkin jadi 500.000. Ya tak? Itu tidak masalah. Artinya tidak masalah untung besar dan kecilnya. Yang jadi masalah itu kalau terus keris yang dari kamu tadi dijadikan mat, sudah mendatangkan keselamatan, mendatangkan rezeki lah. Akhirnya dia berbuat syirik kan, menyesatkan orang untuk berbuat syirik tadi, merusak amal kebaikannya. Gak boleh itu. Kalau kamu jual uang kuno tadi malah nggak apa-apa. Kalau uang kuno itu sudah tidak laku, misalnya binggol, apalagi zaman dulu ada bil. Anak sekarang mau ngerti binggol ini kayak ngopo? Ya, ngertinya binggol gali saiki kok. Wah, binggol loh, binggol gali. Nah, binggol uang ini zaman dhisik untuk kerokan itu loh. Ya. Binggol, saya aja nggak tahu kok binggol ini regane. Nek wujudnya tahu. Regane binggol calane piye, apalagi ada pepatah Indonesia setali 3. Saiki nek kowe ora laku. Wong duit setali itu ada yang kenal setali itu seberapa. Mungkin kalau orang sekarang anak-anak muda itu mata uang kita rupiah. Uang 1 rupiah mungkin tidak lihat kok. Mata uangnya kan rupiah. Taunya sekarang itu 2.000 rupiah. Lah nek 2.000 lah 1 rupiah itu seperti apa? Tidak kenal. Kalau di Saudi sana mau tabuhannya real. 1 real itu untuk susu, sama roti itu ya. 1 real. Nah, kamu tuku duit 1 rupiah wes, cari uangnya udah susah kok. 1 rupiah. Umpama dapat ora payu tinggal tuku apa? Nah, maka kalau uang kuno dulu kamu temukan dilalah ada orang mau mencari uang kuno, kamu punya, kamu jual, dibeli boleh saja. Mungkin kalau zaman dulu ya terus dibeli terus dipakai cincin, itu kan ada tak dulu. Nah, uang digawe uang logam itu digawe jadi cincin, boleh itu, enggak apa-apa. Kemudian jual keris tadi jangan, nggak boleh itu, membawa kemusyrikan, menyuburkan kemusyrikan. Uang yang kamu terima tidak halal itu.